Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sudut podcast Bubble Kesehatan atau Steel. Dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka di akhirat nanti. Dan alhamdulillah sore hari ini kita akan bincang kembali dengan Direktur Utama Bubble Kesehatan atau Steel. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Suryadi Arif. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak pada saat mudik bisa lancar dan kembali lancar beraktivitas dengan kita. Baik Pak, ini berangkat dari keinginan teman-teman karyawan pada saat kita bahas di tema yang lalu, bagaimana penyampaian Pak Arif sangat menarik Pak, sehingga beberapa teman-teman karyawan meminta kembali untuk kita bisa mereview Pak apa yang disampaikan, karena di akhir Ramadan ini teman-teman sudah biasa ada kegiatan pada saat Idul Fitri ataupun setelah sholat Idul Fitri itu kira-kira teman-teman tuh baiknya seperti apa Pak. Itu teman-teman sangat mengharapkan edisi pada saat itu disampaikan kembali oleh Pak Direktur Utama. Baik Pak, yang pertama mungkin yang ingin kami tanyakan kembali ke Pak Direktur Utama adalah kapan waktu terbaik memulai untuk takbiran Pak? Apakah itu dimulai dari fajar, apa di tengah-tengah setelah sholat zuhur, atau bahkan setelah asar gitu? Kira-kira gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Uncle Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfiru. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Sam, Uncle Sam, ya Pak, rekan-rekan semua tentunya yang menyimak acara podcast pada hari ini. Jadi ini menarik pembahasan ini karena biasanya kawan-kawan itu apabila melakukan kultum, ceramah, tentunya tema yang dibawakan tidak jauh dari seputar Ramadan. Betul Pak, dan apalagi menjelang mau libur nih Pak, udah pada pengen lebaran nih Pak. Ya. Kemudian saya melihat bahwa semua materi yang disampaikan bagus. Antusias dan pada persiapannya matang Pak. Betul. Semua pembahasan manfaat dari Idul Fitri, manfaat dari Ramadan, betul, hikmah berpuasa. Dan saya yakin hingga hari terakhir dari Ramadan ini, hikmah-hikmah puasa itu akan selalu dibahas. Ini menarik pertanyaan Pak Samin. Ini terkait justru di akhir Ramadan. Ya. Sudah akhir bulan Ramadan nih Pak. Ramadan 10 hari terakhir. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan yang pertama kita harus menggenapkan dulu puasanya. Oh iya, betul. Jadi yang diperintahkan itu adalah kita berpuasa sampai hari ke-29. Betul. Kita ketahui bahwa di hari ke-29 kita lihat hilal. Betul. Dan apabila hilal sudah terlihat, maka esok harinya kita akan melakukan sholat Idul Fitri ya Pak. Betul. Ya, artinya sesuai dengan baik. Apabila seperti kita ketahui, apabila hilal itu tidak dilihat pada 29 Ramadan, maka Rasulullah mengajarkan untuk menggenapkan di hari ke-30 untuk berpuasa kembali. Jadi syarat itu dulu yang harus terpenuhi. Betul, Pak. Memang di Indonesia kan ada dua metode Pak ya. Yang pertama dengan cara penghitungan kalender atau hisab, dan yang kedua dengan ru'yatul hilal. Silakan Pak, lanjut Pak. Baik, kebetulan Muhammadiyah ini sudah mencanangkan bahwa 1 Syawal ini akan jatuh di tanggal 2
2 Mei Pak. 2 Mei Betul, dan insya Allah pemerintah pun akan menetapkan yang sama. Kita Betul. tunggu di hasil sidang Sidang isbat ya Pak ya. dan insya Allah kita akan berlebaran bersama. Nah, Mudah-mudahan kapan? bisa lebaran bersama nih Pak antara Amin. pemerintah dengan Muhammadiyah. Jadi kita enak Pak makan bukannya bareng-bareng Pak Wah, dengan yang siap. lebaran duluan gitu tuh. Iya, Ustadz juga tidak bingung Betul, Pak. kapan harus memimpin sholat Id dan sebagainya. Jadi Pak Sam, Rasulullah mengajarkan bahwa kapan takbir itu dilakukan. Takbir itu dilakukan apabila kita harus menggenapkan dulu, Ya, memang kita genapkan dulu ya Pak. hingga Ya. akhir bulan Ramadannya. Kita asumsikan bahwa tanggal 29 itu adalah akhir dari Ramadan, maka kapan kita mulai bertakbir adalah selepas maghrib. Oh, dan Selepas jadi maghrib. takbir itu kita mulai setelah sholat maghrib ya Pak Setelah ya. sholat maghrib. Baru kita bisa kumandangkan. Ya, dan gitu kita ya. terus lakukan itu. Kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ketika sesaat menjelang sholat Idul Fitri. Oh, Ya kira demikian. baik Pak. Jelasnya saya baru tahu juga nih Pak, dari kecil saya diajarin orang tua sekolah agama, nah belum dapat nih informasi seperti ini nih Pak. Ini sangat menarik nih Pak bagi saya dan mudah-mudahan teman-teman Bapak itu sangat menyimak nih. Terus yang kedua Pak, biasanya di kita itu ada persiapan pada sholat Idul Fitri itu dari teman-teman Bapak Kes nih, apa sih yang disiapkan untuk melakukan persiapan sholat Id Pak? Kira-kira Bapak bisa sharing Pak pengalaman dan tuntunan agamanya seperti apa dari kita? Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika kita sudah memasuki 1 Syawal dan menjelang salat Idul Fitri, yang dilakukan pertama kali adalah kita ini harus mandi. Oh, ya, mandi. harus mandi. Kadang-kadang dijumpai oleh kita sebelum sholat Id, nanti sholat Id adalah mandi, gampang lah setelah sholat Id. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita melakukan mandi dulu. Mandinya seperti apa? Mandinya adalah seperti mandi kita di hari Jumat. Laki-laki mandi di hari Jumat. Supaya kita bersih ya Pak. Bersih. Gitu ya. Bersih karena diyakinkan bahwa kita di 1 Syawal ini kembali ke fitrah, kembali suci, bersih. Kita dimulai dengan kondisi bersih. Hari besar setelah kita puasa selama 1 bulan full, maka kita anjurkan untuk mandi terlebih dahulu ya Pak. Terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan pakailah pakaian yang terbaik. Pakailah pakaian yang terbaik. Jadi itu harus baru nggak tuh Pak, pakaian terbaik kan di kita tuh harus baru Pak, ya. Sehingga mal-mal pada penuh tuh Pak. Ya. Nah itu gimana Pak definisinya Pak? Memang baik itu tidak harus baru. Oh, betul ya Pak. Bahwa kebetulan kita diberikan keleluasaan untuk membeli baju baru dan itu baik, itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dalam hal kita tidak membeli baju baru, yang penting kita bisa melihat baju apa sih yang menurut kita itu adalah yang terbaik kita pakai. Silakan. Tidak harus baju koko, tidak perlu harus pakai gamis gitu ya. Kalau Rasulullah memang menggunakan gamis, tapi kita boleh kalau ingin mencontoh, tapi kalaupun tidak apa-apa. Mau mengenakan batik atau misalkan Pak Sam mau pakai jas gitu, pakai dasi gitu. Silakan untuk rasakan baik. Tapi yang paling pantas, paling baik karena disitulah kita akan menghadap Allah di 1 Syawal. Tidak harus baru ya Pak, pakaian yang terbaik buat kita ya Pak. Betul. Bentuknya boleh bebas Pak ya. Kira-kira nyamannya kita pakai apa nih? Bebas gitu ya, tetapi ya, juga siap, harus Pak. sopan, baik gitu ya. Jangan pakai kumpang camping dan sebagainya. Apalagi sekarang musim kaos tuh Pak, ada tulisan. Pasti shop yang paling banyak ngebaca tulisannya apa gitu kan. Jangan pakai kaos Pak ya. Jangan mengganggu yang di belakang. Jangan di belakang Pak ya, tetap ya. Pakai yang terbaik tuh harus kalau bisa putih polos mungkin Pak ya, satu warna ya. Pakai batik, pakai jas silahkan. Penting itu dianggap baik oleh yang makainya Pak ya. Selanjutnya Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat Id membiasakan makan. Jadi mandi terus yang kedua makan ya Pak. Makan. Nah kebiasaan kita makan itu setelah kita pulang sholat Id. Ya, maksud saya tuh Pak dengan keluarga
sholat id dulu baru makan sehingga agak lapar-lapar dikit gitu Ya, Pak. Ternyata jadi ini salah Pak ya? tidak salah, sebetulnya tidak salah juga, Oh tetapi gitu. dianjurkan itu sebagai tanda bahwa satu Syawal itu kita berbuka kembali, ya, Oh, berbuka kembali, tidak lagi berpuasa, sehingga yang dilakukan adalah kita memakan sesuatu, ada yang dikonsumsi lah, gitu ya. oh, adanya Bahwa kami mengerti bahwa bisa dipahami subuh-subuh barangkali ya masih mual Pak, kembung Pak, belum nggak opor, terbiasa opor juga belum matang. siap gitu ya. Ini Iya, ketupatnya masih dihangatkan, betul jadi betul. tetapi harus ada yang dikonsumsi. Apapun Pak ya. Apapun dikonsumsi, ada yang dimakan sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan Puasa. Ramadan dan kita berbuka kembali. Nah, Oh. nanti setelah sholat id semua sudah siap, silahkan kalau mau makan kembali. Nah, Artinya kalau mau misalnya nanti sebelum berangkat mau makan ketupat, setelah saya sholat makan ketupat aja, itu silahkan saja. ya gitu. double Pak ya. Ya Iya. artinya yang Bapak sampaikan itu kita ngasih tanda yang berbeda di hari itu bahwa kita sudah tidak berpuasa gitu Pak ya. Betul. Ya, Nah, ya. ini memang agak berbeda dengan sholat Idul Adha. Oh, perbedaannya apa tuh Pak? Nah, Boleh kalau dijelaskan? kalau sholat Idul Adha, Rasul itu berpuasa atau tidak makan sampai selesai sholat Id. Oh, Jadi Nabi kebalikannya Pak ya dari Idul kebalikannya. Fitri. Oh iya iya. Nah, kalau Nabi itu setelah sholat Idul Adha, Ya, beliau memotong hewan kurban, betul. memasak, kemudian makan. Nah, kalau di kita, kalau mengikuti Rasul atau semata-mata Nabi? seperti yang dilakukan oleh Rasul agak sulit. Iya Karena Pak, nanti bro lapar dulu Pak. baru gitu. kita potong kambing jam 8:30 gitu ya, mungkin baru selesai itu sore gitu. Iya, jam 2, jam setengah satuan tuh Pak, Nah, paling cepet Pak. disisit dulu, Iya, dipotong-potong kita dulu. tetelin dulu. Ya, lama. Jadi yang penting kita tidak makan dulu, Ya. nanti setelah sholat id baru kita makan. Itu bisa kita makan. Jadi perbedaannya jelas Pak ya. Kalau Idul Fitri itu dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebagai tanda bahwa kita emang sudah tidak berpuasa. Tapi sholat Idul Adha itu kebalikan Pak ya. Ya, Jadi sholat id dulu baru dianjurkan untuk makan. Betul, betul. Kira-kira seperti itu. Kemudian Nabi mengajarkan bahwa kita dalam perjalanan menuju lapangan atau musola atau masjid itu langsung memandangkan takbir. Oh, jadi sepanjang jalan itu Ya. dari rumah Pak kita Ya. udah bertakbir, bertahlil gitu ya Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Oh. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu terus dikumandangkan sampai kita duduk, ya, sampai kita duduk. Jadi kalau kita di lapangan kita tidak perlu sholat 2 rakaat qobliyah atau apa, kita langsung duduk. Kemudian langsung terus memandangkan takbir. Sekalipun ada yang mengkomando takbir di depan, ada yang memimpin, tetapi kita tidak perlu diam ketika yang memimpin itu bertakbir. Silahkan ikuti saja, ikuti terus. Jadi kita berbarengan dengan Bilal ya Pak. Ya. Jadi Bilal mengumandangkan takbir, kita juga ikut. Ya, ikut. Bahkan seterusnya gitu Terus, Pak ya. jadi ketika bila Anda berhenti, kita terus Terus. jalankan, terus. Itu yang diajarkan seperti itu sampai dengan menjelang sholat idnya. Nah, kecuali kalau memang kita sholatnya di musola atau masjid, maka kita masuk ke masjid tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian langsung. Kira-kira seperti itu. Baik Pak. Jadi mudah-mudahan teman-teman Bapak praktek sebenarnya sudah pada dengar nih Pak apa yang sudah harus dipersiapkan sholat id, bahwa kita harus mandi terlebih dahulu. Idul Fitri itu dianjurkan untuk makan, terus yang baik dulu. Berpakaian, terus dianjurkan untuk makan. Dan selalu mengumandangkan takbir, tahlil dari mulai kita keluar rumah sampai kita ke tempat yang kita akan jadikan sholat. Ya. Bahkan Bilal pun kalaupun sudah memimpin untuk takbir kita tetap ikut Pak ya, tidak harus bergantian. Ikuti saja. Oke. Terima kasih Pak. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini kan biasa kalau tradisi di Indonesia, mungkin Bapak Lekes juga. Setelah kita sholat itu tradisinya bersalam-salaman Pak.
Mungkin sebelum itu Oh iya, gimana perlu Pak? Ada kita sedikit ulas dulu silakan mengenai silakan tata Pak. cara sholat idnya nih, Ya, Pak boleh silakan Pak. Pak Supaya Samsul. teman-teman Ya. bisa lebih dapat jelasan lebih gamblang nih, Pak. Ya, jadi selama ini kita kan memang sudah tahu bahwa sholat id itu kita mengangkat takbir sebanyak 7 kali. Iya, untuk yang rakaat Tapi pertama. kadang-kadang ada pertanyaan, apakah takbiratul ihram itu termasuk yang 7 kali atau tidak? Jadi begini, tata cara sholat id itu kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah setelah itu baca doa iftitah, Ya. Allahu Akbar kabir dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru melakukan takbir yang 7 kali yang disebutkan takbir zawaid. Ya, takbir zawaid. Jadi takbiratul ihram itu harus dipisahkan dengan takbir zawaid. Jadi imam itu setelah takbiratul ihram beri kesempatan beberapa saat kepada semuanya makmum untuk membaca doa iftitah. Setelah itu takbir zawaid, Allahu Akbar, itu sebanyak 7 kali. Nah antara takbir pertama dan takbir selanjutnya apa yang dibaca? Kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga ditambah Allahumma ghfirlahu warhamhu. Juga kadang-kadang ditambahkan seperti itu. Itu terus sebagian ulama juga mengatakan itu tidak perlu harus dibaca seperti itu, bisa juga dalam antara takbir dan takbir itu bisa dilakukan dengan membaca doa apapun. Tetapi yang lebih sering kita lazim kita lakukan adalah melakukan doa atau bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, itu disunahkan oleh Rasul imam itu yang pertama di rakaat pertama itu membaca surat Qauf. Oh, surat artinya Qauf. si imam itu sudah siap-siap dari rumah mengingat tuh Pak ya surat Al-Khauf. Surat Al-Khauf gitu ya. Tapi memang agak jarang kalau di kita karena kalau misalkan mungkin kalau baca surat Qauf nanti sebagian makmumnya bilang wah Ustaz masjid ini lagi panjang karena surat Qauf itu 2,5 halaman Pak. Betul Pak. 2,5 halaman. Panjang sekali itu panjang Pak. Sekali. Nah, ketupat bisa keburu nggak kemakan lagi tuh Pak. Betul lama. Sehingga biasa dibacakan alternatifnya adalah surat Al-A'la yang seperti kita tahu. Sabihis, Marubika Allah, Masawa dan seterusnya. Kemudian rangkaian sholat dilakukan. Kemudian setelah sujud dari rakaat pertama, kemudian takbir lagi. Takbir Allahu Akbar. Nah, takbir kedua di rakaat kedua itu disebut takbir intikal. Artinya intikal itu perpindahan Pak ya. Perpindahan intikal. Jadi yang pertama takbir ihram, takbir zawaid. Kemudian yang kedua takbir intikal. Baru setelah itu takbir zawaid lagi. Sebanyak 5 kali takbir. Jadi kalau di total sebenarnya rakaat pertama itu bisa 8 dengan takbiratul ihram. Jadi yang dimaksud 7 kali itu adalah takbir zawaidnya. Gitu. Nah yang kedua takbir intikal. Yang kedua yang 5 kali itu adalah takbir zawaidnya yang 5 kali. Bacaannya sama. Seperti yang betul itu ya Pak ya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian untuk bacaan setelah Al-Fatihah itu disunahkan membaca Al-Qamar. Oh ya, yang rakaat kedua ini Al-Qamar Pak ya, bukan kan kalau yang pertama Al-Khauf, kalau Al-A'la. Nah, yang kedua ini dianjurkan Al-Qamar ya Pak. Al-Qamar, tapi kalau tidak siap dengan Al-Qamar bisa menggunakan surat Al-Qusyah. Al-Kaki Qusyah. Wujuh yauma idzin khasiyah dan seterusnya gitu ya. Itu lazim seperti itu. Itu tata cara Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, saya kira seperti itu. Yang menarik Pak untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak yang tadi sampai sampaikan bahwa di tradisi umat
Islam umat Muslim di Indonesia tuh ada bersalam-salaman Pak. Ya. Nah, pandang Bapak terhadap ini gimana Pak melihatnya Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul bahwa Nabi itu mengajarkan ketika selesai sholat id begini, Nabi itu membiasakan kalau berangkat sholat id, Ya. sholat itu berangkat pada jalur perjalanan berangkat ke masjid atau lapangan itu menggunakan jalur yang berbeda ketika pulang. Ya. Artinya beda jalan ya Pak. Ya, beda jalur ya Hikmahnya Pak. apa? Hikmahnya apa? Itu untuk syiar ya, bahwa kita sudah memasuki satu Syawal dan ucapan syiar itu gini. Datang dengan jalan yang sama, pulang dengan jalur yang berbeda supaya bertemu dengan lebih banyak orang. Ya. Apa yang disampaikan ketika bertemu itu ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kemudian dibalas oleh yang mendapatkan ucapan taqabbal ya karim. Jadi ini teman-teman Bapak Kes ini harus ingat nih ketika teman-teman Bapak Kes ketemu sanak familinya, diharapkan doanya itu Pak ya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan nanti dijawabnya oleh mana Pak? Taqabbalallahu ya karim. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Kes sudah menyimak nih Pak. Ya. Jadi pada saat prakteknya nanti dipraktekkan oleh teman-teman Bapak Kes. Bagaimana dengan maaf-maafan? Ya tidak apa-apa, ya, tidak ada larangan, tetapi sebaiknya sebelum maaf lahir dan batin atau bacaan lain selain itu taqabbal minna wa minkum siyamakum taqabbal ya karim dilakukan terlebih dahulu gitu ya. Maaf Pak Sabtu saya banyak disampaikan dulu Pak ya. Banyak kekurangannya gitu ya, banyak kehilafannya. Itu lazim. Baik Pak, saya kira tentang penjelasan yang tadi Bapak sampaikan sangat lengkap dan sangat menarik bagi kita semua di Bapelkes dan mudah-mudahan buat umat muslim di tempat lain Pak, dan sehingga pada hari hanya nanti kita tunggu tetap Pak pengumuman dari pemerintah kapan Idul Fitrinya, ya. Apakah bareng dengan teman-teman Muhammadiyah atau nanti di hari setelahnya, kita tunggu Pak, bersabar untuk Bapak Kes. Sekali lagi Pak, terima kasih atas waktu. Ya. Mungkin ada closing mau disampaikan ke teman-teman, silakan Pak. Saya barangkali di antara kawan-kawan Bapak Kes yang hadir di sekitar kita ada yang mau ditanyakan, boleh? Oh gitu. 1-2 pertanyaan boleh. Silakan. Mungkin ada teman-teman Bapak Kes yang ingin bertanya dengan Pak Suradi Arif selaku direktur utama. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kebetulan menarik nih, jarang-jarang Pak Suradi Arif berbicara khusus tentang bagaimana menjelang Idul Fitri dan tata caranya. Silakan, yang sudah saya lihat nih ada Pak Dadang Mahfudin nih untuk mau bertanya. Silakan Pak Dadang, saya kasih waktu sempat untuk bertanya ke Pak Suradi Arif. Ya, silakan Pak. Ya. Oh. Jadi pertanyaan ini dari Pak Dadang Pak. Jadi Pak Dadang ini mungkin karena jauh sehingga sholatnya telat dan imam ini sudah melakukan khutbah Idul Fitrinya. Pak Dadang baru datang. Kira-kira bagaimana Pak terhadap kondisi Pak Dadang itu? Baik, terima kasih Pak Dadang. Yang membedakan antara sholat id dengan sholat Jumat adalah sholat Jumat yang pertama dilakukan khutbah dulu, kemudian sholat, dan itu adalah rangkaian ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara sholat id adalah yang utama adalah sholatnya dulu. Sementara khutbahnya itu adalah bagian kedua, bukan bagian dari rangkaian sholat idnya itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW di masa lalu pernah pada saat setelah memimpin sholat id, beliau mengatakan begini, saya akan melakukan khutbah. Jika ada uzur yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu silahkan ditinggalkan, tidak apa-apa, silahkan. Tapi yang masih mau berkesempatan ikut, silahkan ikut.
Nah di Indonesia itu tidak dilakukan. Kenapa? Kalau ada khotib yang mengatakan seperti itu, saya yakin nanti bubar semuanya. Gitu ya. Iya, Pak. Dianggap sudah selesai Ya, Pak jadi rangkaiannya oleh padahal karena itu bagian yang utama adalah sholat. Ketika Pak Dadang datang, Pak Dadang sholat saja. Itu yang utama adalah sholatnya dulu. Baru setelah itu, setelah sholat, Pak Dadang tinggal duduk, tinggal mendengarkan khotbahnya. jadi jelas Pak Dadang ya. Disampaikan oleh Pak Arif, Pak Dadang datang, tunaikan sholatnya dulu, itu baru ikut dengan jamaah yang lain untuk bisa mendengarkan khutbahnya si khotib. Mungkin cukup Pak, sekali Ada lagi dari teman-teman? ada yang disampaikan? Cukup Pak, teman-teman sudah ini ada yang mau disampaikan lagi Pak, terakhir sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Ya, sebelum pada mudik nih Pak. Sebagai penutup tentunya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang mana wasiat makum kepada seluruh keluarga besar Bapak Kesepakatan Hostil. Selamat Idul Fitri. Kita masih ada beberapa hari ke depan, atau mungkin ada yang tinggal di rumah. Hati-hati di perjalanan, persiapan kendaraan dan sebagainya, dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan Syawal nanti. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif sudah bisa menyampaikan review tentang bagaimana persiapan sholat Id, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyerap dan aplikasikan pada saat harian. Sekali lagi pesan Pak Arif, hati-hati di jalan, tetap semangat dan ketemu lagi di bulan Syawal. Saksikan terus sudut podcast Bapelkes berikutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bravo! Jaya, jaya, jaya. Iya, mantap tapi.